Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mintarius Prayogi. Saya pimpinan cabang Majelis Ta'ilo Pitua Lowombu. Saya akan memberikan kesaksian bagaimana saya mengenal ilmu ini dan mulai mengamalkan ilmu ini. Setelah saya mengamalkan ilmu ini, anugerah yang besar kami rasakan dalam satu keluarga. Kenikmatan dan kebesaran yang dari Allah, yang tidak pernah disangka-sangka, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, telah kami alami selama beberapa tahun ini. Dari apa yang saya rasakan, bagaimana saya meninggalkan pekerjaan dunia, hanya mengerjakan pekerjaan akhirat, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Ta'il Pitua, melewati pengobatan dan banyak berbuat mulia. Banyak sekali pertolongan Allah yang saya rasakan dan kami rasakan bersama keluarga. Anak saya sekolah hingga lulus sampai selesai, semua atas pertolongan Allah. Saya tidak memiliki pekerjaan dunia, hanya bekerja untuk Allah, mengerjakan amalan-amalan yang sudah diberikan oleh Ta'il Pitua, seperti ruqyah, tausiah, sedekah. Intinya banyak menyenangi orang, banyak membantu orang. Dan disinilah kenikmatan yang tidak bisa saya duga-duga dan yang saya tidak bisa sangka-sangka. Semua kebutuhan saya Allah Maha tahu, dan Allah selalu memberikan semua yang terbaik buat keluarga saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang menjadi suatu amalan dan kalian yang mengamalkan, semoga merasakan apa yang seperti apa yang saya rasakan. Yang menyukai channel ini, sebarkan semua, like dan subscribe. Semoga menjadi berkah buat kalian dan keluarga semua. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombu malam ini benar-benar meleburkan suatu wujud dosa-dosa yang lahir dari pikiran, dosa-dosa lahir dari mata, dosa-dosa lahir dari pendengaran, dosa-dosa lahir dari mulut, dosa-dosa lahir dari hidung, dosa-dosa lahir dari kolbu, dosa lahir dari dubur kaki dan tangan, benar-benar dileburkan yang telah melaksanakan ritual puasa. Karena ritual puasa ini meleburkan seluruh dosa, oleh karena itu seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombu malam ini benar-benar melaksanakan wujud daripada ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar diperhatikan perwujudan yang melahirkan dosa. Oleh karena itu seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombu perhatikan di dalam satu hadisnya Rasulullah. Hadis ini benar-benar diperhatikan. Wujud hadis ini makom istighfar. Karena wujud daripada istighfar ini makomnya bertobat. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua dapat menggambarkan bagaimana seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombu benar-benar bertobat. Yang kita harus renungi dan pahami wujud daripada makom istighfar tersebut. Karena sesungguhnya istighfar ini makomnya bertobat. Benar-benar yang telah melaksanakan bulan suci Ramadan, inilah wujud daripada bertobat yang dikandung di dalam makom istighfar. Karena istighfar itu bahasa Arab. Yang dikandung di dalam bahasa Arab itu sesungguhnya istighfar itu benar-benar bertobat.
menghilangkan suatu perwujudan makom-makom dosa yang lahir dari wujud sifat pikiran, wujud daripada sifatnya mata, sifatnya pendengaran, kolbu, dubur, kaki, dan tangan yang selalu melahirkan wujud daripada dosa. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad telah mengajarkan wujud daripada makom istighfar. Istighfar ini benar-benar dibacakan, wujud yang dibacakan ini bukan seperti kita membaca buku. Yang dibaca ini membaca perwujudan sifat-sifat pikiran. Apakah berwujud dosa, maka hentikan perwujudan sifat pikiran, sifatnya mata, mulut dan hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan berwujud dosa. Inilah yang harus kita hilangkan. Benar-benar sudah menghilangkan berarti sudah menjalankan makom istighfar yang diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Kerusakan umat akhir zaman melaksanakan perwujudan istighfar hanya hafalan. Coba tempatkan apa yang dikandung dalam makom istighfar. Istighfar itu bertobat, bukan hafalan. Oleh karena itu Tailopitua benar-benar menggamblangkan wujud makom ilmu yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang benar-benar mengikuti, mengamalkan, mengimani ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad, memahami tentang makom istighfar. Benar-benar pikiran sudah berwujud istighfar, mata berwujud istighfar, pendengaran sudah berwujud istighfar, mulut, hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan sudah berwujud istighfar, berarti sudah menghilangkan perwujudan sifat-sifat yang melahirkan dosa. Ini yang benar-benar yang memahami tentang makom istighfar. Apabila seluruh bagian nota ilopitu halawambu benar-benar sudah berwujud istighfar, berarti pikiran melahirkan kemuliaan. Sifat mata, sifat telinga, mulut, hidung, kalbu, dubur, kaki, dan tangan berwujud kemuliaan. Inilah yang mendapat Malik Yaumiddin di hari pembalasan. Karena hanya Allah yang merajai di hari pembalasan. Oleh karena itu seluruh bagian lota ilopitu alawamu, seluruh pengikut di YouTube benar-benar mengikuti dan mengimani kajian ta ilopitu alawamu, maka ta ilopitu alawamu ini sudah menggamblangkan wujud daripada makom istighfar. Jangan kalian hanya jadikan hafalan. Istighfar ini dibacakan, yang dibaca ini perwujudan pikiran-pikiran, mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan yang berwujud dosa. Inilah yang kita istighfarkan, menghilangkan perwujudan dosa-dosa. Ini yang dimaksud. Alhamdulillah seluruh bagian lota ilopitua lawamu yang benar-benar sudah merenungi dan sudah memahami melaksanakan makom istighfar. Karena wujud daripada istighfar ini kita bertobat, bukan dijadikan hafalan. Pergunakanlah akar pikiran kalian dapat memahami ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang melaksanakan istighfar itu mendapat jaminan dari Allah. 80 buah rumah di sorga dan rumah itu dihiasi dengan perabotan terbuat dari emas. Alhamdulillah yang makom-makom istighfar yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilofitua Lawambu ini, benar-benar kalian sudah tempatkan wujud daripada makom istighfar. Pikiran kita sudah berwujud istighfar, berarti melahirkan kemuliaan. Begitu pula mata kalian, mulut dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan hanya berwujud istighfar, berarti benar-benar melaksanakan kemuliaan. Namun kalau belum memahami tentang makom istighfar, pikiran masih melahirkan kejoliman-kejoliman. Mata masih berwujud kejoliman, kemudian pendengar berwujud kejoliman, mulut, hidung, kolbu, dubur, dan kaki masih berwujud kejoliman. Ini yang belum memahami tentang makom istighfar, karena istighfar ini merupakan suatu wujud daripada hadisnya Rasulullah. Bagaimana kita bisa masuk di dalam makom salat?
kalau kita dalam keadaan wujud masih hadas. Oleh karena itu wujud daripada istighfar ini menghilangkan perwujudan hadas-hadas yang melengket dari sifat pikiran, sifat mata, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan. Benar-benar sudah melaksanakan makom istighfar, berarti kalian benar-benar sudah menyadari atas perwujudan perbuatan yang kafir. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad telah mengajarkan, bacalah istighfar ini. Karena wujud daripada bacalah ini kita membaca perwujudan, sifatnya pikiran, sifatnya mata, pendengaran, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan berwujud kekafiran. Nah inilah yang harus kita hilangkan. Benar-benar kalian sudah menghilangkan, berarti kalian sudah menghidupkan istighfar tersebut. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilo pitu alawambu benar-benar dapat memahami, dapat merenungi makom-makom istighfar ini. Apabila kita hanya beristighfar dengan sebutan, masih sifat pikiran, sifatnya mulut, hidung, dan kolbu, dubur, kaki, dan tangan masih berwujud kejeliman, berarti belum paham makom istighfar tersebut. Kerusakan umat akhir zaman, istighfar hanya dijadikan hafalan, bacakan 100 kali, 1000 kali. Tapi yang tidak dipahami apa yang dikandung istighfar ini. Istighfar itu bertobat. Berarti kalau benar-benar sudah bertobat, berarti pikiran mulia. Hanya berwujud mulia, mata berwujud mulia, pendengaran berwujud mulia, mulut dan hidung berwujud mulia, kolbu, dubur, kaki, dan tangan berwujud mulia. Ini yang benar-benar yang sudah mengamalkan ilmu-ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka mendapat jaminan dari Allah. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilo pitua lawambu benar-benar sudah memahami makom istighfar, benar-benar diperhatikan. Jangan kita hanya beristighfar astagfirullahaladzim, itu cuma bahasa. Yang dikandung di dalam ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad, berarti pikiran kita ini benar-benar kita sudah baca, tidak lagi mengeluarkan perwujudan sifat yang kafir. Ini yang dimaksud di dalam makom-makom istighfar yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad telah menggamblangkan makom istighfar itu bertobat. Benar-benar pikiran sudah bertobat, berarti pikiran benar-benar sudah merenungi atas perwujudan. Selama ini pikiran dipergunakan untuk apa? Kejoliman. Mata dipergunakan kejoliman, mulut dan hidung, pendengaran, kolbu, dubur, kaki, dan tangan dipergunakan kejoliman. Maka inilah benar-benar sudah memiliki istighfar, berarti sudah bertobat. Nah, wujud daripada bertobat ini berarti pikiran kalian hanya melakukan kemuliaan, mata melakukan kemuliaan, pendengaran, mulut dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan berwujud kemuliaan, maka inilah yang mendapat jaminan surga. Perhatikan di dalam hadis Rasulullah ini, barang siapa yang mengamalkan istighfar mendapat jaminan surga. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilo pitua lobombu benar-benar sudah merenungi dan sudah memahami makom istighfar, berarti tidak melakukan perbuatan dosa. Diperhatikan, bacalah pikiran kalian, karena yang melahirkan dosa-dosa ini perwujudan pikiran, mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan. Ini yang melahirkan dosa. Alhamdulillah sudah mengamalkan dan mengimani ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad tentang wujud daripada makom istighfar, berarti benar-benar sudah bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Reginald Muhtar. Saya bekerja di Kepolisian Resor Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah dengan izin Allah,
izinkan saya menyampaikan awal mula saya mengenal ilmu yang diajarkan oleh Tailo Pitualawombu. Dari awal pengobatan ibu saya di Majelis Ruqyah Tanjung Pandan yang dipimpin oleh Bapak Mintaryo Suprayogi. Alhamdulillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, setelah kami menjalankan pengobatan dan merenungi serta mengimani yang diajarkan di pondok ruqyah, ibu saya perlahan-lahan sembuh dan tidak lagi keluar masuk rumah sakit. Di sini kami diajarkan dan mulai perlahan-lahan memahami hal-hal yang mendasar seperti bagaimana cara istighfar yang benar. Yang dulunya beristighfar hanya dengan ucapan, namun di sini diajarkan bagaimana kami benar-benar mengingat, merenungi, dan menyesali perbuatan-perbuatan kita dari umur 9 tahun hingga sekarang. Karena saya menyadari setiap tanaman yang baik maupun yang buruk akan kami tuai di kemudian hari. Kemudian kami diajarkan juga bagaimana hakikat beristinja, junub, wudu, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian seiring berjalannya waktu, saat itu kami sedang berada di tambang timah, tepatnya di desa Air Merah. Saat itu cuaca sedang turun hujan deras, disertai petir dan guru. Kami sementara berteduh di pondok bersama dengan Bapak Haji Arifin Salim Nani, Pak Yogi, dan salah satu santri yang bernama Randy Tia. Saat itu saya dan Randy sedang menyiapkan masakan untuk hidangan. Tiba-tiba petir disertai cahaya berwarna biru menyambar saya. Kemudian badan saya terpental dan kaki saya terasa terbakar. Sontak saya teriak Allahu Akbar dan beristighfar. Kemudian rekan saya Randy yang saat itu berada di samping saya hanya terdiam pucat menyaksikan kejadian tersebut. Yang terbesit di dalam pikiran saya sudah meninggal. Namun dengan kuasa Allah, tidak berselang lama saya sadar dan langsung bergegas menemui Pak Haji Arifin dan Pak Yogi. Kemudian saya melaporkan dengan apa yang terjadi dengan diri saya. Beliau hanya menjawab, "Itu kebesaran Allah." Ini adalah salah satu bukti apabila kita pasrah dan berlindung kepada Allah, maka kita akan selalu mendapat perlindungan dari Allah tanpa kita sadari. Setelah kejadian tersebut, kami semakin mengimani dan meyakini ilmu yang diajarkan oleh Tailo Pitualawombu. Bagaimana wujud dan perbuatan kita sehari-hari hanya menebarkan kasih dan sayang. Karena ketika kita selalu mengasihi setiap manusia, maka Allah akan mengasihi kita. Seperti maka dari situ cintailah orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Maka dari itu saya mengajak kepada saudara-saudara yang sudah bertemu secara langsung maupun hanya lewat channel YouTube ini untuk selalu menebarkan kebaikan, karena tugas kita sebagai manusia hanya menyampaikan. Semoga kita semua mendapat hidayah di dunia dan mendapat syafaat di akhirat kelak nanti. Amin. Kemudian saya mengajak kepada saudara-saudaraku untuk like dan subscribe channel ini. Tuliskan
nama, asal daerah di kolom komentar agar dapat didoakan oleh Tailo Pitualowombo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.